Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang laki-laki memasuki Masjid Nabawi. Dia datang ke masjid itu untuk melaksanakan sholat. Di dalam masjid itu sudah ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu laki-laki itu sholat. Begitu selesai sholat, lalu dia mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Lalu Nabi menyatakan kepada orang itu, ulangi sholat kamu. Karena barusan kamu itu belum sholat. Betapa kaget orang itu. Tapi ini yang menyatakan Nabi. Maka orang itu kemudian sholat untuk kedua kalinya. Begitu selesai sholat, dia datang lagi kepada Nabi. Untuk yang kedua kalinya Nabi menyatakan, ulangi sholat kamu. Barusan kamu juga belum sholat. Lalu yang ketiga, orang itu kembali melaksanakan sholat. Kali ini merasa ya dia sudah rapi sholat. Selesai sholat, dia datang lagi kepada Nabi. Lalu untuk yang ketiga kalinya Nabi menyatakan kepada orang itu, ulangi sholat kamu. Karena barusan juga yang ketiga kali kamu belum sholat. Kali ini orang itu tidak langsung sholat. Dia menangis terseduh-seduh di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seraya menyatakan, ya Rasulullah, saya tidak bisa sholat yang lebih baik daripada apa yang saya lakukan sekarang ini. Selama ini saya sholat semacam ini. Tolong ajarkan saya ya Rasulullah bagaimana sholat yang benar. Saya puluhan tahun sholat saya semacam ini. Tapi betapa sedihnya saya setelah engkau melihat saya sholat. Ternyata engkau mengatakan bahwa saya belum sholat. Rekan-rekan sekalian, kenapa ini bisa terjadi? Dia sudah sholat, tapi kata Nabi belum sholat. Apa yang terjadi? Ternyata orang itu sholat, tetapi dia tidak memakai tumak nina dalam gerak-gerakannya. Maka tumak nina itu bagian daripada rukun sholat siapapun. Bukan cuma orang itu. Termasuk kita. Kalau kita sholat tanpa tumak nina atau meninggalkan rukun-rukun sholat, maka sholat kita tidak akan ada artinya. Rekan-rekan sekalian, di dalam kehidupan kita sehari-hari, mari sama-sama kita perhatikan. Termasuk saudara dan saudara kita ketika dalam melaksanakan sholat. Ada berbagai macam sikap makmum di dalam mengikuti imam. Bisa jadi itu termasuk kita di dalamnya. Yang pertama, ada golongan makmum itu melaksanakan sholat dengan gaya musabaqah. Berlomba-lomba dengan imam, gerakan imam. Berlomba-lomba dengan imam. Ya. Ini gayanya, gaya musabaqah, berlomba-lomba gerakannya. Ya, dia pokoknya pengen lebih cepat sedikit daripada imam. Pokoknya berlomba-lomba, kadang bareng dengan imam. Namanya juga berlomba-lomba. Ini ada yang semacam ini. Lalu yang kedua, ada makmum yang sholatnya itu mukhalafah. Yaitu menyelisihi imam. Imam ruku dia belum.
Imamnya diri, bangun dari ruku, bangkit dari ruku, dia baru ruku. Sujud begitu juga, menselisihi gerakan imam. Itu kelompok yang kedua. Ada lagi kelompok yang ketiga, yang namanya wafaqah. Wafaqah ini adalah kelompok orang-orang yang dia sholat, ya, tapi sholatnya itu selalu berbarengan, ya, tidak musabakoh, ya, tidak menyelisihi, tapi bareng. Allahu Akbarnya bareng, gerakannya bareng. Itu kelompok yang ketiga. Lalu yang keempat adalah kelompok mutaba'ah. Dia mengikuti atau mengiringi gerakan imam. Imam takbir Allahu Akbar, begitu baru dia ikut Allahu Akbar. Imam ruku Allahu Akbar, dia baru ruku. Sami Allahu liman hamidah, itu belakangnya, dia baru bangkit dari ruku. Dia iringi imam dengan tertib. Rekan-rekan sekalian, inilah mutaba'ah dari 4 kelompok makmum di dalam melaksanakan gerakan itu. Dari mulai musabaqah, kemudian mukhalafah, ada lagi kemudian gerakan muwafaqah. Itu keliru atau salah gerakan itu. Yang benar adalah mutaba'ah. Kita mengikuti gerakan imam setelah imam itu berucap dan setelah imam itu bergerak. Rekan-rekan sekalian, mari sama-sama kita perbaiki sholat kita. Jangan sampai kita sholat tapi nyatanya kita, kata Nabi, seperti orang yang belum sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.